بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن حب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah warga Taman Bayangkari Indah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang terbaik pada malam hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan Allah masih memberikan kita nikmat tambahan umur, yang dengan ini Allah memberikan kita nikmat kesempatan, yang hari ini kesempatan ini kita manfaatkan untuk talabul ilmi, karena akan datang satu masa penyesalan tinggal hanya sebuah penyesalan. Kalau bahasa kita itu apa? Bingung, hanya tinggal sebuah bingung, ketun, bingung. Kenapa? Sama dengan orang kafir. Orang kafir ketika itu hari kiamat baru mengatakan apa? Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir baru sadar pada hari kiamat, ya Allah, lapon disi aku enggak jadi turaba, apa? Tanah. Kenapa kok enggak jadi tanah saja, mati selesai, enggak usah dibangkitkan, jadi tanah bercampur dengan tanah. Itu hanya apa? Harapan, kebingungan, nyesel. Kemudian apa kata Allah? Di orang kafir sama. Hatta idza ja'ahaduhumul maut, ketika datang kematian menimpa kepada mereka. Rabbi irji'un, mereka berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kenapa ingin balik ke dunia? Apa permintaan mereka? Ingin melakukan amal saleh. Makanya jangan terlalu jadi orang penting. Kadang kita di kantor paling apa? Paling penting. Kita ini paling sibuk, paling ini sampai kemudian saking pentingnya apa? Waktunya sholat kadang ditabrak. Jangan terlalu jadi orang penting untuk urusan dunia. Kenapa? Karena orang mati itu tidak ada yang pernah berharap kembali ke dunia untuk apa? Pengen mengurus bisnisnya yang belum kelar. Enggak. Orang mati hanya pengen apa? Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku sia-siakan, yang dulu aku tidak sempat untuk melakukan itu. Penyesalan tinggal sebuah penyesalan, maka alhamdulillah sebelum penyesalan itu datang, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak menyesal. Dengan apa? Kita dengan cara memanfaatkan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Karena Nabi jelas mengatakan, kalau ada orang yang meninggal di dalam kubur, pertanyaannya apa? Kalau di kubur jelas kan? Sama jawabannya wis apal. Apa itu? Man rabbuka, hafal? Wa man nabiyuka, wis di luar kepala. Wa ma dinuka, wis bisa jawab semua.
Berarti kalau sudah bisa jawab sudah apa? Sudah siap. Ada yang sudah siap? Pertanyaannya nggak mungkin Pak ditanya yang aneh-aneh, pasti itu aja udah pertanyaannya. Malaikat hanya itu aja. Makanya kemudian apa kalimatnya ini? Ketika orang sudah meninggal, kemudian apa? Atani malakan, datang 2 malaikat. Fayu'idanihi, maka jenazah tadi yang berada di dalam kubur didudukkan oleh malaikat ini. Jadi jenazah kemudian duduk. Setelah duduk baru ditanya, apa pertanyaannya? Man rabbuka? Atau di hadis yang lain dikatakan, ma kunta taqul bihadzal rajul li Muhammadin alladzi bu'itsa fiikum. Kalau disingkat, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Namanya Muhammad yang diutus dalam kehidupanmu. Apa jawabannya orang mukmin? Wa ammal mu'min fayaqul asyhadu anna Abdullah wa rasul. Aku bersaksi laki-laki ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Selesai. Setelah itu kemudian apa bagi orang yang beriman? Dikasih kenikmatan. Apa kenikmatannya? Allah berfirman, kalau sudah bisa jawab. Apa kata Allah? Ifrashu min firashil jannah. Kata Allah, ambilkan kain kafan, ambilkan kasur, yang kasur itu berasal dari surga. Makanya orang kalau mati kemudian bisa 3 pertanyaan bisa dijawab semua. Pertama, Allah ambilkan kasur dari surga. Yang pertama. Makanya nanti tidur di dalam kubur itu tidak usah bawain kasur, sudah Allah siapkan. Ini ada viral ini. Di mana ya ada orang meninggal kemudian dibikinkan kuburan mewah. Cuma kuburan mewahnya, kuburannya tetap biasa. Yang dibikin tuh di atasnya ada kulkasnya, ada AC-nya. Dengan coba buka nanti di YouTube itu. Di Indonesia ini di bagian timur. Ini orang kaya, mungkin terlalu kaya. Ya benar, ada kulkas. Barangkali yang dikubur nanti apa? Kepanasan, langsung ngadem, minum, haus, langsung ngambil di situ. Dan ini subhanallah. Padahal nggak ngaruh. Ketika dikubur, kalau sudah bisa jawab, apa kata Allah? Ifrashu min firashil jannah, ambil firash, ambilkan kasur, kasih kasur dia dari surga. Yang kedua, wa ilbasu min libasil jannah, ambilkan pakaian, gantikan kafannya, ambilkan pakaian dari surga. Ini kalau orang yang beriman bisa menjawab. Yang ketiga, wafta'u lahu baban ilal jannah, bukain pintu ke dalam surga. Maka bolongan dari kubur itu ada bolongan sampai tembus ke dalam surga, hatta wajada bardaha, sampai terasa dinginnya surga tembus ke dalam kubur. Kemudian apa? Warihuha, sampai harumnya surga tembus ke dalam kubur. Ini kalau orang bisa jawab. Yang jadi masalah kalau nggak bisa jawab. Kan jaringan sudah hafal, berarti kan sudah apa? Aman lah insya Allah. Kalau di padang mahsyar beda. Kalau di kubur itu apa? Sistemnya jawab. Kalau di padang mahsyar itu pertanyaannya pembuktian. Kan ada yang ditanya, benar kamu? Benar, selesai. Terus apa buktinya? Pembuktiannya di mana? Di padang mahsyar. Apa kata Rasulullah? La tazulu qadama 'amdin, tidak akan bergeser kata Nabi kaki ke seorang hamba hatta yus'al arba'in, sampai nanti ditanya 4 hal. Jadi di dalam kubur ditanya 3 hal, kalau di padang mahsyar itu pertanyaannya itu dengan 4 pertanyaan, tapi ini bukan jawaban, tapi apa? Pembuktian. Apa pertanyaan pertama? An umrihi, umurmu kamu gunakan untuk apa? Ini pertanyaannya. Berarti umur itu kaitannya dengan apa? Waktu. Berarti waktu kita itu dipakai untuk apa? Yang pensiun nanti ditanya ketika pensiunannya. Yang kerja nanti ditanya karena apa? Pekerjaannya. Semuanya ditanya. Yang hobi mancing juga ditanya, ngapain mancing lama-lama? Yang hobi main catur, main catur tuh hukumnya haram, Mbak. Iya. Jadi nggak boleh main catur dalam Islam. Kenapa? Karena membunuh raja. Itu dalam Islam tidak boleh membunuh raja. Iya. Kenapa? Ati Allah wa ati Rasul, terus apa? Wa ulil amri. Berarti raja itu apa? Ulil amri itu nggak boleh
bunuh. Makanya main catur nggak boleh hukumnya. Kenapa? Karena rajanya dibunuh. Ya. Baik, para ikhwati zaman dirahmati Allah, artinya gini. Pertanyaan di kubur itu bukan jawaban tapi pembuktian. Apa? Sehari ini kita pembuktian apa? Kita nyiapkan. Malam ini kita kondisi lelah, capek, ngantuk, angin yang berhembus begitu kencang, ini pengen tidur. Tapi sedikit kita tinggalkan. Kita berikhtiar. Semoga kelak ketika ditanya untuk apa umurmu, kita gunakan salah satunya untuk melakukan kebaikan, melakukan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi pertanyaan di padang mahsyar selain umur? Yang kedua apa? Harta nomor 3. Yang nomor 2. An ilmihi bima fa'ala. Ditanya, ilmumu kamu gunakan untuk apa? Kan kita sudah rata-rata kita tahu, Pak. Kalau sholat yang laki di mana? Masjid. Wes ngerti semua itu. Pelaksanaannya kadang di masjid, kadang lebih banyak di mana? Jadi pembuktian. Yang ketiga apa pertanyaannya? Baru an malihi, harta. Di harta ini ada 2. Nanti bapak yang ditanya begini, Bapak dari mana harta yang kamu dapatkan? Apa jawaban bapak? Saya bekerja ya Rabb, pekerjaan saya halal. Ditanya, untuk apa harta yang kau keluarkan? Ini nanti yang paling banyak ditanya istri. Apa jawaban suami? Kalau untuk urusan itu ya Rabb, istri saya yang tahu. Wah, ini istri nanti ditanya, untuk apa uang suami? Beli tas ya Rabb. Ditanya, untuk apa tasnya? Saya pakai untuk ngisi apa? Mukennah ke masjid. Oh, bagus. Nah, jadi masalah untuk apa? Kaya-kayaan acara nikahan ya Rob. Itu namanya mubadzir. Baru itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi pada zaman rahmati Allah, maka hari ini kita berusaha untuk memanfaatkan umur dengan kita melakukan kebaikan. Semoga menjadi asbab Allah mencintai dan Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Dan yang terakhir apa pertanyaan di padang mahsyar? Pembuktian terakhir apa? Wa'an jismihi, jasadmu engkau gunakan untuk apa? Baik, sekarang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Mujibatul Jannati fi Dha'is Sunnah, amalan-amalan yang menjadi pembuka pintu surga. Kita sampai kepada amalan yang ke-9. Kemarin amalan yang ke-8, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Sekarang yang ke-9. Apa yang ke-9? Orang yang istiqamah membaca Sayyidul Istighfar. Istiqamah ini sudah jalan Sayyidul Istighfarnya? Hafal? Apa artinya? Sudah istiqamah pagi sama sore? Sudah. Kalau sudah selesai kajian kita, kenapa? Lewis mari, sudah apa? Praktek. Sudah jalan? Belum, baru. Ya, artinya apa? Motivasi kembali. Kadang baca, kadang enggak. Yang sering lupa kadang kapan? Pagi apa sore? Yang sering lupa sore. Kenapa? Karena masih di kantor. Sholat apa? Asar di kantor, cuma kadang apa lihat teman-teman yang lain pada buyar, kita langsung ikut buyar. Baik, kita akan bahas Sayyidul Istighfar. Kenapa muncul namanya Sayyid? Apa Sayyid itu? Sayyid. Itu artinya tuan, nyonya. Kalau cewek itu Sayyidah. Kalau laki itu Sayyid. Makanya kalau orang menyebut Nabi Muhammad itu kadang dikasih tambah dengan kata apa? Sayyidina Muhammad, tuan kami Nabi Muhammad. Kalau perempuan apa? Sayyidah. Maka muncul namanya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Cuma karena Sayyidah itu orang angel, disingkat menjadi Siti. Jadi kata Siti itu dari kata Sayyidati aslinya, Pak. Siti itu dari kata Sayyidati, nyonyaku.
atau apa, orang yang mulia, lebih mulia daripadaku untuk perempuan, namanya sayyidati. Cuma orang Indonesia seneng nyingkat jadi Siti. Contoh, orang Arab, coba bahasa Arabnya kerupuk, itu panjang itu. Iya, bahasa Arabnya bakso, panjang. Ke Indonesia muncul namanya apa? Bakso, singkat. Orang Indonesia senang simpel. Dari kata sayyidati kok kepanjangan jadi Siti. Asyura. Asyura itu artinya tanggal 10. Angil bilang A jadi ngasyura. Jadi apa? Syura. Itulah, Pak. Jadi sayyid itu artinya nyuan. Saya istighfar gini. Kenapa kok ada istighfar, ada sayyidul istighfar? Karena istighfar itu buahnya. Cuma dari semua rangkaian ajaran istighfar yang paling mulia yang ini, sayyidul istighfar. Kita per hari kan baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, itu istighfar. Atau mungkin astaghfirullah wa atubu ilaih, itu istighfar. Cuma dari semua pelajaran istighfar yang paling indah dan paling kuat yang ini. Kenapa? Di sini pembuktian istighfar antara sang khalik dengan sang makhluk, yaitu manusia. Maka di sini muncul namanya tauhid uluhiyah, juga muncul namanya tauhid rububiyah, include jadi satu, maka dimasukkan sebagai sayyidul istighfar. Hafalkan sayyidul istighfar? Insyaallah kan. Baik, kita lihat sebentar hadisnya. Ini hadisnya sahih riwayatnya Al-Bukhari. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidul istighfar ayyaqul al-'amdu. Sayyidul istighfar, seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai situ, Pak. Hafalkan yang belum hafal. Istiqomahkan baca. Kenapa? Ini keutamaannya. Nanti kita akan bahas maknanya. Apa kata Nabi? Man qalaha minan nahar, barang siapa yang membacanya di waktu siang, muqinan biha, dengan penuh keyakinan dengannya, famata min yaumihi, maka mati pada hari itu, qabla ayyumsiya, sebelum datangnya sore. Kata yaum nahar hadis ini, itu artinya jenengan baca habis salat subuh. Jadi habis salat subuh, kalau jenengan waktunya pendek, nggak sempat, mungkin barangkali kan kita kadang sempat zikir pagi, kadang nggak, terutama yang aktivitas masih berat, masih panjang. Kalau pensiunan ya nggak mungkin. Nah, pensiun apa sih yang nggak bisa? Pakai pensiunan habis subuh menang di masjid, pegang zikir, kemudian baca zikir pagi. Oh sudah, itu insya Allah selesai syuruk, itu sudah sholat isyraq selesai baru pulang ke rumah, itu pensiunan. Kalau yang belum pensiun masih wajar. Apa? Ada alasan lah untuk membenarkan diri. Makanya nanti yang ditanya pensiun itu, untuk apa masa pensiunmu? Ditanya nanti, kapan? Di padang mahsyar. Makanya jangan pensiun. Kenapa? Karena pensiun yang sesungguhnya itu ketika kita berada di dalam kubur, itu baru benar-benar pensiun. Kalau di dunia itu tidak ada orang pensiun. Mungkin pekerjaan pensiun, tapi kan masih ada kewajiban. Seorang suami masih punya kewajiban tetap untuk memberikan nafkah kepada istri selama istri masih hidup. Makanya ibu-ibu, kalau ada suami wis nggak ngasih nafkah, tukar tambah itu. Barangkali ada yang mau. Kalau ada yang mau ya sabar. Tapi para ikhwati fillah jamaah rahmati Allah, ini sayyidul istighfar. Kata Nabi, siapa yang baca di waktu pagi habis salat subuh, kan zikir habis salat. Ditutup dengan apa zikir habis salat itu? Kalau subuh apa? Habis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, selesai dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Apa tambahannya? Kalau subuh, khusus subuh.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Terus wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Habis itu apa? Baca apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Habis ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai rangkaian zikir habis salat selesai, ditutup dengan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu jenengan tambahin ini, Allahumma anta rabbi. Masih duduk menghadap ke arah kiblat, jenengan masih posisi di situ, baca Allahumma anta rabbi. Kalau ini sudah dibaca, lihat keutamaannya. Siapa yang membaca di waktu pagi, kemudian bacaan itu penuh keyakinan, mati sebelum asar, maka kemudian apa? Allah memasukkan dia, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari ahli surga. Sebaliknya, waman qala minal lail, dan barang siapa membacanya di waktu malam. Waktu malam itu kapan? Habis asar. Karena kalau bahasa Al-Quran itu apa? Bukratau wa asila. Bukrah itu apa? Bukrah pagi. Wa asila itu petang. Mulai kapan petang itu? Dari salat asar. Makanya Nabi mengatakan begini, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang istiqamah menjaga salat di dua waktu dingin, dia akan masuk surga. Salat apa di dua waktu dingin? Subuh sama asar. Kenapa kok asar masuk dingin padahal masih panas? Karena asar itu awal mula memasuki waktu dingin. Makanya jenengan dua ini dijaga, subuh sama asar. Habis subuh jenengan baca sayyidul istighfar, habis asar juga baca sayyidul istighfar. Apa keutamaannya? Siapa yang baca di waktu malam, artinya habis asar, muqinun biha, penuh keyakinan, famata qabla yusbiha, kemudian mati sebelum datangnya waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari ahli surga. Jadi ternyata istiqamah membaca ini itu ada jaminan masuk surga. Kenapa kok disebut dengan sayyidul istighfar? Karena ini istighfar yang menunjukkan Allah itu sebagai pencipta, kita sebagai makhluk. Kita lihat artinya. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau ya Rabb, engkau adalah Rabbku. Ini bukan menggunakan anta Allah, enggak, tapi anta rabbi, engkau Rabbku. Kalau belajar akidah ini namanya apa? Tauhid rububiyah. Rabbi itu artinya apa? Rabbi itu artinya ada 5. Pertama, sang pencipta. Makanya kalau ada siapa sang pencipta? Rabbi. Ini bahasa artinya Rabbi itu pencipta. Yang kedua, makna Rabbi itu apa? Pemberi rizki. Itu makna Rabb. Yang kedua, yang ketiga, apa makna Rabbi? Sang pengawas. Yang mengawasi, menjaga kehidupan kita itu adalah Rabb. Makanya disebut dengan tauhid rububiyah. Yang keempat, sang penyedia semua fasilitas kebutuhan manusia. Kan manusia itu butuh apa? Ya butuh rizki. Butuh apa lagi? Oksigen. Butuh apa lagi? Penjagaan. Jadi Allah nyiapkan semua fasilitas itu. Butuh paru-paru, Allah nyiapkan semua itu. Yang kelima, Allah yang membinasakan. Makanya tauhid rububiyah itu, pertanyaan Allah begini ketika janin masih umur 120 hari. Apa pertanyaan Allah? Alastu, masih ingat? Ya, alastu. Ya. Alastu bi rabbikum, siapakah, apakah aku Rabb kalian? Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku adalah Rabb kalian? Padahal Allah punya 99 nama, namanya Asmaul Husna. Tapi kenapa kalau perjanjian antara Allah dengan makhluk kok menggunakan kalimat Rabb? Kok tidak menggunakan kalimat Rahman, nggak pakai Rahim, nggak pakai Malik, nggak pakai Kudus, tapi menggunakan kata Rabb karena makna Rabb itu lebih luas dibanding dengan Asmaul Husna yang lain. Bahannya begini. Apa?
Kalau nanti kamu sakit, aku yang akan menyembuhkan. Kalau nanti engkau butuh rezeki, aku yang akan ngasih. Kalau nanti engkau butuh sesuatu, Allah yang ngasih fasilitas. Maka semua jawaban manusia dengan yang sama, qaulu bala syahidna. Maka di sini menunjukkan bahwa tauhid rububiyah. Baru yang kedua la ilaha illa anta. La ilaha ini disebut dengan apa? Tauhid apa namanya? Uluhiyah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Lah tadi Rabbi Tuhan, ilah Tuhan. Yang benar yang mana? Lah kan tadi bilang apa? Allahumma anta Rabbi. Ya Rabb, apa Rabbi tadi? Ya artinya kalau kita artikan apa tadi? Tuhan. La ilaha. Nah iya, ilah itu artikan apa? Tuhan. Berarti boleh nanti ketika sholat ganti ilah diganti dengan kata Rabbi. Tidak apa. Yang tepat begini, kalau Rabb itu artinya sang pencipta, sang pemberi rizki, sang pengawas. Sedangkan ilah itu kaitannya dengan ilahun, sesembahan. Makanya yang tepat itu kalau kita artikan la ilaha illallah, jangan diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu enggak tepat. Yang tepat itu apa? La ma'budah bihaqqin illallah. Yang tepat kata la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Bahayanya begini, Pak. Kalau ada yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan itu pasti Allah. Ini bisa jadi fatal ini. Yang tepat itu tidak ada sesembahan yang hak. Yang lain kan punya sesembahan. Orang Muslim punya sesembahan, orang kafir punya sembahan, orang Yahudi punya sembahan, orang Hindu punya semua. Berarti kalau tidak ada sesembahan selain Allah, berarti semua sesembahan itu adalah Allah. Maka di kalimatnya ada tambahan, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Itu yang paling tepat. Kemudian ini puncaknya ketika sudah mengatakan khalaqtani wa ana abduka, engkau adalah penciptaku dan engkau adalah hambamu. Makanya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Allah ciptakan kita tujuannya apa? Untuk ngabdi. Abdun itu kan apa artinya abdun? Hamba. Liya'budun berarti untuk kita mengabdi hanya kepada. Makanya kita nggak boleh ngabdi kepada makhluk, nggak boleh sungkem kepada makhluk, nggak boleh sujud kepada makhluk. Kita hanya boleh sujud hanya kepada Allah. Sampai kemudian apa kata Nabi, seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia, aku perintahkan seorang istri itu sujud pada suami. Cuma kan nggak boleh. Kenapa? Karena sujud itu hanya diperuntukkan untuk siapa? Allah. Jadi sayyidul istighfar ini puncak dari semua jenis istighfar. Kalau kita baca di waktu pagi, dibaca di waktu sore, ada jaminan surga. Hafal semua? Insyaallah. Ibu-ibu ada yang belum hafal? Hafal semua sudah ya? Ada yang belum? Nah, kalau belum nanti dengan fotokopi, taruhlah di waktu subuh. Jangan lupa subuh sama asar itu istiqomah baca ini. Kalau kita mati sebelum subuh, kita baca habis asar, mati sebelum subuh, kita tidur kemudian nggak bangun lagi, Allah jamin matinya husnul khotimah dan dia termasuk dari ahli surga. Istiqomah baca sayyidul istighfar. Kemudian ini bagian dari puncak kalau kita ini diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar. Ini kata Nabi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ini hadis Muslim sahih. Kata Allah, ini hadis qudsi, wahai hambaku, innakum tukhti'un, sesungguhnya kalian wahai hambaku berbuat salah. Kapan? Di waktu malam sama di waktu siang. Berarti dari hadis ini tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, karena hukum dasarnya manusia memang salah.
Cuma apakah yang salah kemudian langsung neraka? Enggak, Allah masih siapkan fasilitas. Apa fasilitasnya? Wa ana aghfirud dunuba, dan aku, kata Allah, punya fasilitas namanya penghapus dosa. Maka apa perintahnya? Fastaghfiruni, maka mintalah istighfar kepadaku, aghfiru lakum, aku akan mengampuni kalian. Salah satu yang dianjurkan apa? Nih, apa yang dianjurkan? Sedikit nih. Kalau bisa baca nih, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu yang diperbanyak. Taib. Jadi kita ini ternyata punya banyak salah, maka semua aktivitas itu ada model istighfarnya. Habis sholat apa yang kita baca? Astaghfirullah. Jadi kan baca apa habis sholat? Ada yang astaghfirullahaladzim, ada yang tambahin astaghfirullahaladzim. Apa lagi lanjutannya? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim. Padahal kalau dari Nabi ini aja, Pak. Ini dari Nabi, nggak usah ditambahin. Boleh nggak nambahin? Boleh, cuma takut menyelisihi sunnah. Ini kalau dari Nabi. Ini hadisnya sahih baca Muslim. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat istighfar salatan, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Sewakal setelah istighfar apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian qila lil Auza'i wa huwa ahadun riwayatul hadits. Kemudian Al-Auza'i berkata, ini salah satu periwayat hadis, kaifal istighfar, bagaimana maksud dari istighfar ini, Pak, yang benar. Astaghfirullah, astaghfirullah, nggak pakai al-azim. Jaringan masih pakai? Habis sholat? Dari mana kata al-azim? Dari mana kata al-azim? Dari dulu. Padahal kalau hadisnya tidak ada kata tambahan al-azim, apalagi ditambah dengan apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Kalau itu silakan, apa salah? Nggak salah. Hanya Nabi kalau pas habis sholat ya kita. Apakah salah kemudian menambahin itu? Tidak salah. Cuma Nabi tidak membaca itu ketika selesai salat. Yang justru selesai salat ini aja, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu aja yang Nabi ajarin. Kita ini kadang kurang. Ya. Ketika kurang sudah apa? Akhirnya nambahin. Padahal kalau dari hadisnya apa? Astaghfirullah. Jelas. Besok apa? Astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Baru lanjutkan dengan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang diajari Nabi. Hadisnya sahih, riwayatnya Muslim. Maka yang pakai al-azim bukan nggak boleh, boleh. Cuma Nabi ngajarin astaghfirullah. Dan kalau pas ngimami kemudian jenengan dikirnya apa? Dikeraskan dikirnya, ini aja, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu aja. Insya Allah yang belakang bingung, mana la ilaha illallah nya. Ini Muhammadiyah. Ini hadisnya bukan hadis riwayat Muhammadiyah, ndak ada. Hadis riwayatnya siapa? Muslim. Sahih apa tidak hadis ini? Sahih. Jelas? Berarti habis salat astagfirullah. Kenapa habis salat kok istighfar? Padahal sholat itu kan amalan baik. Harusnya kan istighfar itu dari perkara-perkara apa? Perkara yang tidak baik. Kenapa habis sholat kok masih istighfar? Padahal sholat itu berbuat baik, kok sih disuruh istighfar? Karena ternyata dalam sholat kita itu kita sering lalai. Kadang ingat masakan, kadang ingat ngantar anak, kadang ingat jemput, wis semuanya. Kalau bapak kadang ingat, ya Allah di kantor kak mari-mari masalah, ya Allah. Itu terus, makanya kemudian kita ini dolim kepada diri kita sebagai bentuk tanggung jawab karena kita dolim. Harusnya apa? Wa aqimis sholata
Lidzikri. Hendaklah kalian sholat untuk mengingat siapa? Ingat Allah kan? Kenapa kok yang diingat di luar Allah? Zalim apa tidak? Nah, makanya kemudian kita beristighfar. Yang selanjutnya ini ibu-ibu, ini tolong praktekin. Ini doa kafaratul majlis. Kapan dipakai? Biasanya dipakai ketika selesai ta'lim kan? Padahal kalau hadis ini anjurannya bukan selesai ta'lim. Selesai apa? Selesai nongkrong, ngopi, rasan-rasan. Apalagi acara apa itu? PKK, arisan. Ini sunnahnya ini. Dengan baca sendiri coba. Nih keterangan awalnya nih. Lihat hadisnya sahih, riwayatnya At-Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallam, ini Pak, keterangannya di sini. Man jalasa fi majlisin, siapa orang yang duduk dalam satu majlis. Faqatura fi laghatuhu, dalam majlis itu banyak senda guraunya. Berarti apa kira-kira yang banyak senda gurau? Ya, nongkrong, ngopi. Itu kan pasti banyak pembicaraan yang apa? Laghatuhu, pembicaraan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi kalimat laghatu itu artinya tidak bermanfaat untuk akhirat. Makanya kalau di WA, Pak, ngopi yuk. Nah, jaringan tanya, hari ini bawa bahas apa? Kitab apa? Oh, itu aku. Itu kan singkatan dari apa ngopi itu? Ngobrol perkara iman. Nah, itu yang benar. Kalau di apa Wahyu apa? Ngopi Pak. Mana? Tanya temanya apa hari ini. Itu baru namanya ngopi yang benar. Jadi kalau habis ngerasani orang, habis apa? Majelis rasan-rasan, ini kata Nabi. Faqala qabla ayyaquma min majlis. Kemudian dia mengucapkan ini sebelum bangkit dari duduknya. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lihat kalimatnya, Pak. Illa ghufir lahu ma kana fi majlisi dzalika, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya selama di dalam majlis itu. Jadi jangan hanya dibaca habis kajian. Kadang kalau habis kajian apa? Dibaca itu. Padahal kajian itu gak jarang yang laghatu. Rata-rata kajian isinya untuk mengingat kepada kehidupan akhirat. Yang paling banyak yang tidak manfaat itu tadi urusan dunia. Makanya kalau lagi apa? Mancing, gowes, main catur, habis itu monggo Pak, catur kita sudah selesai, sebelum buyar kita baca kafaratul majlis. Benar, ibu-ibu juga enak. Ibu-ibu majelis terus rasan-rasan sore ani sudah selesai, biar dosa tidak menyebar keluar, monggo majelis rasan-rasan ini ditutup dengan doa kafaratul majlis. Sudah bisa? Insyaallah. Benar, ini kadang kita apa? Salah tempat. Padahal di sini hadisnya siapa yang banyak laghatuhu, banyak apanya? Senda guraunya. Kemudian ini perintah masih istighfar, perbanyak beristighfar. Salah satunya ini ketika turun surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Ini perintah yang kedua. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Makanya Nabi kemudian dalam ruku sama sujud membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini Nabi bacanya ketika ruku sama sujud. Jadi kan sudah baca ini kan? Ada yang belum baca ini? Sudah baca ini? Alhamdulillah. Sudah selesai berarti sudah materi. Atau masih yang ini? Enggak masalah, boleh kok. Fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi apa? Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan ayat ini bacaan dalam ruku' kalian. Makanya Nabi membaca subhana rabbiyal azim dalam ruku'.
Jaringan yang ini kan? Ya berarti masih yang produk lawas. Ini Nabi ketika awal-awal, karena An-Nasr itu surat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Kalau ditanya surat apa yang turun terakhir, An-Nasr. Ini terakhir turunnya. Bukan ayat ya. Kalau ayat itu Al-Maidah ayat yang ke-3. Kalau surat, bedanya ayat dengan surat. Kalau ayat itu turun hanya ayat, tidak cangkep satu surat. Tapi kalau surat satu kali turun itu sekaligus. Ini yang terakhir turun, An-Nasr. Maka Nabi awalnya baca ini Nabi. Subhana rabbiyal azim. Kenapa perintahnya memang ini? Ketika awal ini surah Al-Waqi ayat yang ke-74. Ketika turun ayat yang kedua namanya surah Al-A'la nih. Sabbihisma rabbikal a'la. Kata Nabi apa? Ij'aluha fi sujudikum, maka jadikan ayat ini dzikir bacaan dalam sujud kalian. Maka Nabi ngajari subhana rabbiyal a'la ya ini sujud. Ketika waktunya turun surah An-Nasr, maka Nabi menyamakan apa? Lihat. Karena Nabi SAW yuqtiru, memperbanyak ayakul, berkata fi ruku'i wa sujudi, di waktu ruku' sama sujudnya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Itu buyar salatnya. Ini yang dibaca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Lihat kalimatnya. Yata'awwalul Quran. Kenapa Nabi mengganti ruku sama sujudnya membaca ini? Sebagai pengamalan dari Al-Quran. Sebelum turun ini Nabi masih baca itu Pak. Ini 1 tahun sebelum Rasulullah wafat ini turun. Maka sampai Nabi wafat rukuknya beliau ganti dengan ini sama sujud. Jaringan mulai ganti juga. Apakah nggak boleh yang awal? Boleh. Cuma kalau yang ini lebih panjang, kemudian lebih cangkep apa? Allahumma ghfirli. Ada perintah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Lewat perantara sholat ini jadikan sholat itu sebagai apa? Pengantar, penghapus dosa insyaallah. Jelas? Ada lagi? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi jenengan istiqomah, kita belajar malam hari ini, praktek mulai dari besok subuh, jangan pernah lupakan sayyidul istighfar. Kemudian setelah turun ayat ini Pak, ini kan ada 2 perintahnya, fasabbih bihamdi rabbika. Ini perintah pertama, fasabbih bihamdi rabbika. Maka Nabi itu sampai beliau wafat di luar sholat beliau memperbanyak membaca apa? Zikir. Apa zikirnya diperbanyak? Subhanallah wa bihamdi. Ini subhanallah, sabbih itu bacanya apa? Subhanallah, bihamdihi wa bihamdi. Makanya Nabi itu memperbanyak subhanallah wa bihamdi. Itu perintah pertama. Makanya ibu-ibu lagi goreng ikan pagi masak untuk suami, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Oh, benar. Itu zikirnya Nabi Pak. Yang kedua, wastaghfirhu, maka beristighfarlah. Maka Nabi memperbanyak astaghfirullah wa atubu ilaih. 2. Berarti zikir kita 3 nih. Pertama, kalau ruku sama sujud baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Ini yang pertama dalam sholat. Di luar sholat zikir yang diperbanyak apa pertama? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang diperbanyak. Insyaallah dosa-dosa kita semakin hari semakin dihapus. Dan ketika kita menghadap kepada Allah, insyaallah menghadap dalam kondisi dosa yang sedikit. Insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sudah 45 menit Kak Rozo. Jelas ya? Tinggal praktek. Bulan depan tak tanya. Sudah jalan prakteknya? Insya
Allah. Jelas ya? Yang belum hafal Sayyidul Istighfar, habis ini screenshot, cari, buka di internet Sayyidul Istighfar, screenshot, siapkan besok habis subuh setelah zikir, ambil HP-nya jenengan baca Allahumma anta rabbi. Nanti asar sama selesai zikir asar, nggak harus di tempat itu. Jenengan bahkan mungkin lagi apa? Baru ingat kalau tadi belum baca, lagi masa, pas masa jenengan baca Sayyidul Istighfar. Baca 2 kali sehari, insya Allah ada jaminan surga. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.